Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial untuk proses update atau ubah data. Ya, sebelumnya kita sudah membuat untuk menampilkan data, insert data, kemudian sudah dikembangkan pula. Untuk tambah datanya menggunakan combo box seperti ini ya. Oke, kita coba dulu ya, jadi tambah. Nah, ini kan seperti ini ya. Jadi untuk prodinya tidak aktif sebelum combo boxnya dipilih ya. Jadi fakultasnya dulu, misalnya ini ya, baru prodinya muncul ya sesuai dengan fakultas yang dipilih ya. Ini sedikit review saja. Pada video sebelumnya di form tambahnya di sini ya, ini tombol close-nya, ini tombol simpan, kemudian ada tambah load. Tambah load ini digunakan untuk meload data fakultas dan load data fakultas untuk ditampilkan di combo box fakultas. Kemudian ada event method untuk combo box fakultas ketika dipilih atau selected index change ya. Ini untuk mengatur isi dari combo box prodi. Oke ya. Tadi kan ketika baru mulai combo box prodinya tidak aktif, begitu combo box fakultas dipilih maka aktif ya combo box prodinya dengan menampilkan prodi-prodi sesuai dengan fakultas yang dipilih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana untuk melakukan update ya, update data atau merubah data ya. Oke. Yang pertama kita lakukan di sini sebelum melakukan ini, karena nanti kan supaya prodinya itu banyak bermacam-macam. Jadi sebelumnya kan di tabel prodinya kita hanya punya prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik dan Sains ya. Kita tambahkan dulu misalnya prodi-prodi di fakultas yang lain. Misalnya ini prodinya fakultas kode prodinya 0106. Ini nama prodinya Pendidikan Matematika misalnya. Kemudian ini prodinya 0701. Sorry, ini fakultasnya 01 berarti ya, FKIP 0701. Ini psikologi, nama prodi psikologi. Kemudian pertanian aja ya, pertanian 0401. Ini agribisnis misalnya, kodenya berarti pertanian 04 ya, misalnya gitu. Oke, kita tambahkan dulu. Sehingga ketika kita lihat, nah seperti ini ada tambahannya, pendidikan matematika, ini fakultasnya, ini agribisnis fakultasnya 04 ya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan tombol ubah. Di sini kan tadi kan di form desain sini kan cuma baru ada refresh ya. Silakan kalau ada yang masih bingung jangan dilewatkan video-video sebelumnya ya. Video dengan judul insert data MySQL ya, sisap Windows Form yang pengembangan dengan menggunakan combo box ya. Video sebelum yang sekarang adalah itu judulnya, yang pengembangan dengan combo box. Saya tambahkan satu tombol di sini, namanya saya akan atur tombol ini adalah untuk tombol ubah data. Ubah data. Ya, kemudian nama tombolnya saya ubah menjadi button ubah. Oke. Button ubah saya akan atur di sini karena kita akan melakukan perubahan data. Kan di sini kan nanti akan muncul data-datanya. Kalau sebelum datanya diklik, button ubah ini dia akan enable false, artinya tidak bisa diklik ya. Jadi pada form
activated ya. Sebelumnya kan kita sudah punya action method untuk form activated ya. Dari sini kita tekan saja F7 ya, sehingga muncul ke kodenya. Cari yang sebelumnya kan sudah ada di sini. Kita lakukan button ubah dot enable sama dengan false. Nanti ini akan dijadikan true ketika gini. Coba saya jalankan dulu. Nah, ini kan false. Ini nanti akan menjadi enable atau bisa diklik ketika saya misalnya klik sini. Klik. Nah, misalnya saya ingin mengubah data ini. Klik. Nah, baru nanti kita bisa klik sini. Gitu ya. Oke. Setelah kita ubah ininya, kemudian ini kan di form 1 kan tadi sudah ada tambah, kemudian form utamanya memanggil reload, kemudian ini metode reloadnya, kemudian setelah ada metode reload di sana ada button refresh, kemudian ada activatednya, itu adalah melakukan ini ya, di enable false ya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita punya tombol ini, kita akan membuat sebuah form baru ya, form untuk ubah. Tampilannya sama seperti untuk tambah ya, tapi ini digunakan untuk ubah. Oke, langsung saja di sini klik kanan, kemudian kita lakukan add form, Windows Form ya. Namanya saya ganti menjadi form FRM ubah ya. Oke, ini namanya. Kemudian di form ubah mungkin saya atur dulu tampilannya ya, supaya cepat. Copy saja dari yang tambah data. Nah, ini kan tambah data kan ada ini ya. Diklik sini aja, kemudian Ctrl A, Ctrl A, saya copy, kemudian di form ubah desain sini saya paste, Ctrl V ya. Oke, saya geser. Nah, jadi cepat ya, tidak perlu input baru lagi. Nah, tinggal ini dirubah menjadi ubah data mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan namanya sudah sesuai ya. Ini ada txt name, kemudian ada txt nama, ada ini untuk tanggalnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Untuk tombol batalnya dulu, nanti tombol simpannya nanti ya. Tombol batalnya seperti biasa, double klik, kemudian saya lakukan this dot close. Nah, jadi form ini menjadi close. Oke, nih tampilannya. Kemudian kita sementara seperti ini dulu di form ubah data mahasiswa. Kita kembali ke form 1 yang tadi. Nah, di sini. Tadi kan saya pengen di sini bisa diklik dulu, baru di sini aktifkan gitu ya. Oke, jadi saya akan membuat data grid view cell mouse click ya. Ada data grid view cell mouse click. Di sini kemudian saya pilih cell mouse click. Nah, di sini double klik saja. Nah, muncul yang baru seperti ini. Kemudian di sini yang tadi kan ketika diklik berarti button ubahnya ya. Button ubah dot enable sama dengan true ya. Kemudian setelah itu sebelumnya kita buat variabel dulu.
variabelnya variabel global, artinya variabelnya kelas. Di sini skopnya kelas, artinya seluruh kelas bisa mengakses ya. Saya buat variabel string name, saya kosongkan dulu seperti ini ya. Nanti diisinya di mana? Diisinya ketika ini diklik ya. Jadi jika kita buat ini dulu, jika eventnya ini yang ini ya, dot row index lebih besar sama dengan 0, artinya barisnya lebih dari 0, artinya ada yang diseleksi, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah data grid view 1, saya buat data grid view row, mana? Data grid view ini data grid view row, namanya misalnya saya kasih nama row sama dengan new dari data grid view 1 ya. Data grid view 1 dot rows, artinya baris yang dipilih dari data grid view 1 ya. Apa? Yang diklik dot row index ya. Kemudian name yang tadi kita buat yang masih kosong, itu isinya adalah dari instance objek ini, row dot cells, indeksnya saya ambil 0. Kenapa saya ambil 0? Kan yang paling sebelah kiri kan tabelnya kan, tabel paling kiri kan name ya. Jadi tabelnya kan seperti ini, tabel mahasiswanya. Ini tabel mahasiswanya ya, name, nama dan seterusnya. Jadi mulai indeksnya kan mulai dari 0. Cell index 0 dot value dot to string, karena ini kan nama variabelnya string. Oke, pertama kita lakukan ini sudah. Jadi kita coba, ketika ini dijalankan, misalnya saya klik ini, ubah data. Nah nanti ketika ubah data, nah ini baru kita membuka form barunya ya. Oke, apa namanya, ubah data. Nah di sini kita tambahkan ya, di form 1 desainnya, ubah datanya kita tambahkan frm ubah, namanya f ubah misalnya, sama dengan new form ubah. Nah ini kan ketika merubah data yang dibuka di form ubah sini, itu kan otomatis data yang sesuai dengan yang diseleksi ya. Misalnya di sini ngekliknya yang mana, berarti misalnya NIM 7, berarti yang dikirimkan ke sini, yang akan dibuka di sini adalah NIM 7. Berarti mengirimkan parameter ya. Yang dibuka itu, yang akan diedit itu yang NIM 7 misalnya begitu. Ya, jadi di sini di form ubah sini mengirimkan parameternya tadi. Nih, NIM kan tadi sudah diisi. Ketika tadi deklarasi stringnya di sini begini, maka variabel name ini adalah variabel skopnya hanya di sini saja, hanya di metode ini saja. Makanya saya buat di sini variabel name-nya itu global, skopnya kelas, jadi semua metode bisa mengakses. Nah, jadi di sini dengan mengirimkan variabelnya adalah name ya. Kemudian ini masih error, kenapa? Karena di sini di form ubah itu belum menerima parameter ya. Oke, kita lawan dulu. Kemudian f ubah dot show dialog seperti biasa ya. Jadi langsung saja mengubah show dialog, nah memunculkan seperti ini. Nah setelah itu baru di sini form ubahnya ini kan yang namanya konstruktor ya, nama metodenya sama seperti nama kelasnya. Jadi ini akan dieksekusi, yang ada di sini akan otomatis dieksekusi ketika objeknya dibuat. Kapan dibuat objeknya? Nah ini kan membuat objek dari form ubah
ya, membuat objek baru dengan instance name-nya ini. Ya, oke. Di sini kita harus menerima parameternya, string name. Nah, sama di sini kita juga harus buat variabel, sama nggak apa-apa nama variabelnya kan beda kelas ya, string name, sementara kosong dulu. Nah, di sini pertama kita lakukan this dot name, artinya name punyanya yang ada di objek ya, ketika ini dibuat kan ya, name-nya yang di sini nih sama dengan name, artinya dari sini kan mengirimkan ketika mau memanggil form ini supaya tampilkan, mengirimkan name, misalnya name 7 yang dikirimkan, berarti diterima di sini, ya kan? Oke. Nah, di variabel yang di kelas form ubah sini, name yang di sini dimasukkan ke sana, ya. Oke. Setelah itu kita membuat koneksi seperti biasa. MySQL connection con sama dengan new MySQL connection dengan memanggil kelasnya koneksi dot buat koneksi. Ya, ini masih merah-merah karena belum di ini namespace-nya ya. Oke. Sudah. Kemudian setelah itu kita lakukan coba ini try di sini ya, di form ubah ini saya pengen name-nya itu tidak bisa diubah-ubah, jadi hanya read only. Kenapa kok tidak dirubah? Ini kan sebagai kunci, nanti ketika simpan kan ubah nama mahasiswa dengan name sekian, ketika name-nya dirubah nanti nggak bisa untuk ngedit, nggak bisa sebagai patokan yang mau dirubah itu name-nya yang 07, name-nya yang sekian, kan nggak bisa ya. Jadi saya buat ini menjadi read only. Jadi saya atur pertama di sini txt, namanya txt name dot read only sama dengan true. Oke. Setelah itu isinya apa? txt name dot text isinya sama dengan name. Nah, name-nya mana? Kan ini sudah diisi tadi kan, name sama dengan sekian. Nah, kan begitu ya. Kemudian setelah itu kita bikin koneksi lagi. Koneksi untuk apa? Koneksi untuk ini kan nanti butuh koneksi ke database untuk membuka untuk menampilkan data-data fakultas di sini, untuk menampilkan data-data prodi di sini, kan gitu ya. Oke. Jadi saya buat koneksi supaya beda ya koneksinya ya. Oke, saya buat saja di sini misalnya koneksi untuk fakultas misalnya sama dengan new koneksi ini. Kemudian kita koneksi fakultas dot open ya, setelah dibuka jangan lupa ditutup dulu biar nggak lupa nanti, dot close. Oke. Kemudian isinya apa? Kita bikin query string SQL untuk fakultas sama dengan untuk menampilkan data-data seluruh fakultas ya, select all from fakultas. Oke. Kemudian kita buat MySQL data adapter untuk fakultas sama dengan new MySQL data adapter dengan mengirimkan query string SQL-nya, SQL fakultasnya dengan koneksinya adalah conf. Nah, yang ini ya. Oke, setelah itu
kita bikin seperti biasa dataset namanya DS untuk fakultas sama dengan new dataset. Setelah itu kita sudah punya dataset. DA yang tadi kita punya fakultas tadi dot fill mengisi dataset untuk fakultas dengan kita kasih nama tabelnya adalah fakultas. Kemudian setelah itu kita atur CMP fakultas, ini kan namanya CMP fakultas, ini CMP prodi ya. CMP fakultas dot display member yang ditampilkan sama dengan nama fakultasnya sedangkan CMP fakultas value membernya adalah kode fakultas. Oke, kemudian CMP fakultas dot sekarang data source-nya sama dengan dataset yang tadi, dataset fakultas ya, dot table, ngambil tabelnya tadi dikasih nama apa ini, namanya adalah fakultas. Nah ya, kemudian koneksinya di close. Kemudian kita bikin satu lagi sama seperti ini, tapi untuk yang prodi tinggal di copy saja ya. Jadi tinggal copy saja, kita ubah-ubah dikit, koneksi untuk prodi, kemudian koneksi prodinya dibuka, kemudian SQL untuk prodinya berarti all from prodi, nama tabelnya, kemudian berikutnya sama seperti yang tadi, data adapter untuk prodi, manggilnya query string SQL nya untuk yang prodi, koneksinya koneksi prodi, dataset untuk prodi, new dataset, field dataset prodi dengan nama prodi. Nah di sini CMP prodi display membernya berarti nama prodi, kemudian CMP prodi value membernya ya kode prodi, kemudian CMP prodi data source-nya ya DSP. Sorry, ini ada yang belum dirubah, DSP ya, DSP dengan nama tabelnya adalah prodi. Kemudian jangan lupa ditutup. Oke ya, coba jalankan dulu. Oh, apa ini? Oh, belum ada try-nya ya. Ini sudah ada try tapi belum ada catch-nya. Exception X misalnya kita buat message box dot show maaf terjadi kesalahan, misalnya kesalahannya apa, x dot message ya. Oke, kemudian tutup statementnya jangan lupa. Oke, kita coba dulu, harusnya ini bisa jalan. Yang penting bisa menampilkan. Nah ini kan, ya. Tadi kan kita sudah menambahkan kalau ilmu pendidikan maka prodinya. Nah nih, ini
sementara belum ada ininya ya, belum ada batasannya, ini muncul semua ya. Oke, nanti kita akan batasi ya, yang muncul di sini adalah oke. Jadi nanti kita akan buat selected index change di sini ya. Ini sementara menampilkan semuanya dulu ya, belum kita batasi. Oke, yang penting sudah bisa tampil dulu seperti ini. Kemudian yang langkah yang berikutnya, ini kita membuat sebuah query string untuk menampilkan data-datanya di sini, nama, tanggal lahir dan seterusnya ya. Kita tambahkan di sini masih lanjutannya tadi, sebelum catch-nya kita bikin sama untuk string SQL datanya ya kan, sama dengan ini menseleksi datanya itu sama seperti yang untuk menampilkan data ya. Jadi saya kopikan saja dari sini. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Cuma nanti ada where-nya. Copy. Nah, di sini. Nah, ya. Oke. Cuma kita tambahkan di sini alamat nama fakultas. Nah, sebelum nama fakultas saya ambilkan dari tabel A. A berarti kan tabel mahasiswanya ya. Tabel mahasiswa kan ada kode fakultas ya. A dot kode fakultas, kemudian B nama fakultas. Nah, sebelum C nama prodi saya tambahkan juga kode prodinya, saya ambilkan dari tabel mahasiswanya. A dot kode prodi. Nah, ini A dot kode prodi. Oke, nah kasih where-nya apa? Where name sama dengan pakai petik seperti ini. Nah, sama dengan name-nya itu mana? Kan yang tadi dikirimkan ya. Oke, ini silakan nanti dilihat-lihat lagi ya. Jadi kan tadi dari sini ketika diklik ya kan mengirimkan name-nya dikirimkan ke sini, diterima di sini ya kan, masukkan ke name sini ya. Oke, kemudian kita bikin koneksinya supaya cepat saja. MySQL connection untuk data misalnya. Kemudian connection untuk datanya kita open ya. Kemudian setelah kita open, kita membuat yang namanya data reader. MySQL data reader yang namanya DR misalnya, sama dengan kita ambil dari MySQL connectionnya sebelumnya kita bikin MySQL comment dulu ya. Harusnya kita di sini bikin MySQL comment, namanya misalnya cmd boleh, sama dengan new MySQL comment dengan mengirimkan connectionnya dan mengirimkan SQL-nya berarti SQL datanya dan connectionnya. Oke. Kemudian di open buat data readernya sudah ya. Di reader itu dari cmd-nya, cmd dot execute reader. Nah, nih kemudian kita cek jika dr dot read, jika ada datanya,
jika terbaca datanya, kan tadi kan NIM-nya dikirimkan ya, benar nggak ya, panggil, sorry ini adalah metode jadi harus begini. Jika memang ada, maka txt tadi kan txt NIM kan sudah diatur di atas ya, sini ya, tinggal lanjutannya txt nama dot text itu sama dengan dr dot get value, ambil dari value nya. Nah ini dari sini kan berarti ini indeks 0 NIM, kemudian indeks 1, indeks 2 dan seterusnya seperti itu ya. Berarti kalau nama berarti apa, 01 indeksnya 1, jangan lupa dot to string. Oke. Kemudian untuk tanggal lahir ini agak sedikit perlu pemrosesan, jadi kita bikin dulu bantuan seperti ini, tanggal lahir full ya kan, kita punya tanggal lahir full, apa namanya, ini dari sama dari sini tanggal lahir full sama dengan berarti ini ngambil dari, berarti indeksnya ini 0, 1, 2, indeksnya 2 ya, to string disimpan dalam sini. Kemudian kita pecah-pecah ya, kita pakai integer dulu, integer tanggalnya itu sama dengan convert dot to integer 16, misalnya kita pakai 16 saja, apa, tanggal full, tanggal lahir full dot substring. Nah ini tanggal lahir ini kan tersimpannya itu walaupun kita menyisipkannya, memasukkannya itu adalah apa namanya, tanggal tahun bulan tanggal, tapi data di sini tetap terbacanya adalah sebagai, bukan dibalik seperti ketika kita menginputkan. Kalau kita melihat data di sini itu kan Anda lihat ini kan tahun bulan tanggal ya. Kalau di sini tetap kita bacanya itu tanggal bulan tahun ya. Jadi yang namanya substring itu misalnya ini kan tanggal fullnya ini ya, kan bentuknya kan kayak gini, 2103 misalnya 2001. Berarti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu. Yang namanya substring di sini artinya gini, substring dari string tanggal lahir ini, misalnya tanggal lahirnya ini itu diambil mulai dari indeks ke 0 sebanyak 2. Artinya mulai dari 0 sebanyak 2 berarti 0, 1. Nah, nanti ini akan menghasilkan 21. Ya. Oke. Seperti itu. Sedangkan kita tinggal ambil yang untuk bulan. Bulan, kemudian berarti mulai dari berapa? 0, 1, 2, 3. Mulai 3. Sebanyak 2 karakter juga. Ya. Kemudian tahunnya sama, tahun itu sebanyak berapa? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mulai dari 6 sebanyak berapa karakter? Nah, ini 4 karakter. Oke, setelah kita punya seperti ini, baru kita masukkan txt tanggal lahir ya kan, dot value sama dengan, nah ini membuat date baru, new date time, dengan mengirimkan tahunnya dulu. Nah kalau di sini memasukkannya tahunnya dulu ya, tahunnya dulu, tahun berarti tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah ini yang dimasukkan adalah bertipe integer ya, sampai sini. Kemudian yang berikutnya txt alamat dot text, isinya apa? 0, 1, 2, 3, berarti indeks ke 3. Nah dari yang ini
ngambilnya indeksnya adalah yang ke 3. Setelah alamat, kita combo box fakultas dot selected value. Nah, artinya kan tadi kan kita sudah punya ini bahan-bahan untuk nanti ditampilkan di combo box fakultas, tapi kita setting yang sekarang posisinya terseleksi apa. Jadi ketika yang diedit itu fakultasnya teknik dan sains, ya ketika mau diedit, ketika form ini dibuka ya otomatis membuka yang teknik dan sains ya. Oke. Dot selected value, selected value sama dengan sama dr. Nah, berarti value-nya kan kodenya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kodenya yang diambil adalah kodenya 4. Oke. Kemudian berikutnya combo box untuk fakultas prodi ya. Kita supaya cepat saja, prodi berarti ini 6. Loh kok 6? Nih diurutkan saja, 0, 1, 2, ini 3, ini kan 4 ya kan. Kemudian 5 itu nama fakultasnya. Nah, 6 itu kodenya. Jadi value-nya ya, yang disetting value-nya. Oke, 6 sudah ya. Oke. Sampai sini. Kemudian oke, ini open tadi sudah. Nah, sekarang kita close connection untuk data dot close. Oke. Setelah itu, nah ini kan di sini if-nya ini ya, kayak kurung ya, tutupnya kurung if ya. Kemudian di close. Setelah di close, ya ini sudah bisa menampilkan datanya. Coba. Nah, ini misalnya si fulanah ini ya. Ini kita ubah. Klik. Nah, ini kan 0301 si fulana 31 Januari 2001. Ini alamatnya Banjarnegara dan sains ini teknik sipil. Oke. Ya. Sampai sini baru menampilkan datanya saja. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Untuk ini kan baru menampilkan datanya saja ya. Kita sudah bisa menampilkan datanya. Kemudian kita buat yang tombol batalnya. Nah, ini untuk ini kan di konstruktornya ya. Jadi ini langsung dijalankan. Kemudian tombol batalnya tadi juga sudah. Kemudian supaya tadi tampilan prodinya ya, ketika seperti ini ya, ini kan masih tampil semuanya ya, yang harusnya ditampilkan sesuai dengan fakultasnya. Nah, ini kan masih tampil semuanya ya. Oke, berarti kita buat sama seperti yang di video sebelumnya, yaitu membuat combo box fakultas selected index change ya. Di sini saya lakukan eventnya selected index change. Nah, ya. Melakukan apa di sini? Sama seperti yang di atas ini tadi. Untuk ini kita copy saja ya, biar cepat. Untuk menampilkan prodinya, nih, untuk prodi, select from prodi where
where kode fakultas, kan di tabel prodi ada file kode fakultas ya, sama dengan, nah begini. Apa di sini? CMB fakultas dot selected value, ya, sesuai dengan yang diseleksi pada combo box fakultas, ya. Oke, seperti ini. Saya kira tidak beda jauh ya. Oke, coba kita jalankan dulu apakah sudah sesuai dengan prodi, fakultas yang diklik. Nah, coba lihat. Ini kan teknik informatika, teknik dan sains tadi ya. Ini otomatis, ini sudah otomatis. Teknik dan sains, prodinya juga informatika. Coba kita klik prodinya. Oh iya, sudah sesuai. Prodi yang, coba kalau kita ubah FKIP, hanya ini saja. Coba kita ubah misalnya pertanian. Nah, ada prodinya sudah ya. Oke, batal dulu karena tombol simpan belum berfungsi, belum kita kasih kode ya. Oke, setelah itu baru kita buat yang namanya di event simpannya. Double klik aja, muncul di sini. Seperti biasa kita buat untuk menyimpan ya. Kita biar cepat, yang disimpan kan sudah ada yang di form utama sini ya. Ditambah form tambah. Ini kan sudah buat untuk query simpan. Mana simpan? Nah, ini dia. Ya, insert into. Nah, mulai dari sini kita copy saja sampai catch-nya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita custom. Kita buat di sini ya. Koneksinya sudah. Kemudian ini. Nah, query-nya di sini yang berubah. Ya. Query-nya adalah update. Nama tabelnya mahasiswa, kemudian set. Nah, di set NIM-nya sama dengan, NIM-nya nggak perlu di set karena NIM-nya kan tetap. Berarti set nama sama dengan, ya kan? Nah, begini. txt nama dot text. Ya. Jadi kan yang namanya ini kan diapit dengan tanda petik ininya loh ya. Oke. Dot text. Kemudian tanggal lahirnya apa? Tanggal lahirnya ya sama seperti yang ini. Nah, berarti dari sini sama seperti yang query insert. Nah, copy. Kalau supaya tidak terlalu panjang, semakin ke kanan, boleh saja di enter, tapi di enternya setelah tanda plus ya. Oke, nah, jadi begini. Jadi tanggal lahir sama dengan, nah begini. Nah, ininya di sini aja. Tanggal lahir sama dengan, ini ngambil tanggal lahirnya digabungan strip, kemudian tahunnya, ini bulannya, kemudian harinya ya. Kalau masih terlalu panjang ya silakan setelah plus ini diginikan. Nah, begini ya, bulannya, harinya ya kan. Kemudian berikutnya ngeset alamat. Alamat sama dengan, berarti txt alamat dot text. Kemudian kode fakultasnya ya sama dengan, sama kayak yang sebelumnya. Berarti kode fakultasnya itu isinya adalah ini. Berarti saya lakukan dari sini, saya hapus saja ya. Saya hapus sampai ya, dihapus semua ya, nggak apa-apa. Nah, gini ya. Kode fakultas sama dengan
cmp fakultas dot selected value, ya. Kemudian ditambahkan dengan yang berikutnya adalah setelah kode fakultas, di sini kode kode prodi sama dengan kode prodinya cmp prodi dot selected value, ya. Tutup statementnya, jangan lupa. Oke, jadi begini, set namanya itu ini sampai sini, ya kan. Terus koma, tanggal lahir, isinya apa? Isinya adalah dari sini sampai sini. Tanggal lahir dot value year gabungan dengan strip, bulannya gabungan dengan strip, kemudian harinya, karena untuk memasukkan kan tahun, bulan, tanggal, ya. Oke, kemudian set alamatnya itu adalah txt alamat.txt. Kemudian kode fakultasnya cmp fakultas selected value, ya, sampai sini. Oh sorry, ini error, ini koma dulu. Nah, baru kode prodi sama dengan ini sampai sini. Nah, tutup petik yang ini untuk apa? Petik yang awal kan ini. Nah, ini ya, sebelum update, ya. Oke, seperti itu. Ini untuk query update-nya. Kemudian seperti sebelumnya, execute non query, kemudian close, ya. Setelah di close berarti form ubahnya di close, ya. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita coba cek Andi Purwokerto TI. Oke, ini kan 0304 001, namanya Andi, 23 Juni 2001, Purwokerto, FTS, ini informatika. Coba kita rubah, Andi ubah, nah, kemudian tanggal lahirnya menjadi tanggal 25, Purwokerto Utara, prodinya, karena ini prodinya ini tetap berarti, ya. Oke, tapi kita coba aja pertanian. Nah, berarti kan agribisnis kan pilihannya, ya. Simpan. Oh, ini masih berubah semua. Kenapa? Belum ada where-nya, saudara-saudara, ya. Oke, berarti yang namanya query update itu harus dipakein where, ya. Where name sama dengan, gabungkan dengan plus. Nah, kan tadi kan kita punya variabel name nih, bisa diakses di semua metode, ya, termasuk metode event untuk tombol simpan. Where name sama dengan di sini name. Nah, makanya tadi berubah semua, ya. Oke, kita coba di sini supaya datanya hilang semua. Kita akan hapus semuanya. Langsung pakai ini aja, delete from mahasiswa. Oke. Nah,
datanya kan hilang, nggak ada ya. Oke, kita mulai di sini, jalankan, tambahkan kan kosong ya, tambah data, name-nya 19030001, berarti ini TI ya, Andi 2001. Dipilih, nah simpan, otomatis muncul ya, karena sebelumnya kan sudah bagaimana supaya secara otomatis muncul di sini ya. On activated, memanggil metode reload ya. Tambahkan lagi misalnya 19.01.06.0003, namanya Dewi, alamatnya Banyumas, berarti kan FKIP 01 ya kan, 06 matematika. Oke, simpan. Nah, coba kita ubah salah satu, Andi ubah. Nah, ini Andi ubah tanggalnya menjadi 23 Purwokerto Utara. Coba kita ubah menjadi pertanian. Nah, ini kan otomatis agribisnis ya. Simpan. Berubah. Andi ubah 23 Purwokerto Utara, pertanian agribisnis. Oke. Nah, tapi kan nggak sesuai dengan NIM-nya ya. Oke, jadi silakan diubah lagi, prodinya tetap informatika. Oke. Nah, ini adalah untuk edit. Silakan video yang panjang ini dinikmati. Saran saya ya di download saja supaya bisa diputar berulang kali ya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.